Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pernah ketika pernah ketika ada seperti jimat di rumah kontrakan saya mau membuang jimat itu. Seperti ada rasa takut, deg-degan. Takutnya ada rasa sungkan ke saudara yang punya jimat tersebut saat saya mau membakarnya. Jadi saya serahkan lagi ke yang punya. Apakah rasa takut saya itu berdosa ya Ustadz? Saya takut dan merasa nggak nyaman ketika ada jimat tersebut. Tapi saya sadar, saya yakinkan hati saya bahwa jimat itu tidak akan datangkan bahaya apapun. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Kita tahu jimat-jimat dibikin biasanya dengan ritual. Biasanya memang ada jin ya yang menjaganya, ada hadamnya mungkin bahasa mereka. Apa yang perlu kita lakukan? Allah tadi mengatakan fala takhafu, jangan takut sama mereka. Takutlah kepada. Kekhawatiran kita kalau tadi akan diganggu sama yang jaga jimat ini, akan diganggu sama yang bikin jimat ini. Ini ya mencelai keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal kita tahu ini perbuatan yang tidak benar. Dulu Allah sebutkan di surat Al-Jin bagaimana ada sebagian manusia, nanti kita akan bahas masalah isti'adah ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada sebagian bangsa jin, maka bangsa jin semakin sok kepada manusia ini, semakin menyusahkan orang. Maka yang seharusnya dilakukan tadi adalah menyampaikan kepada keluarga, jimatnya ini diambil ya, lalu disampaikan. Karena boleh jadi kalau jimat itu dihancurin, sedangkan engkau tidak termasuk yang berkuasa di rumah tersebut, yang ada keributan. Mereka bukan meninggalkan jimat tersebut, mereka mungkin cari jimat baru lagi, karena mereka punya perasaan takut. Jimat itu hilang, nanti balaknya masuk ke rumah, ini dan itu. Ini yang diinginkan oleh jin. Jadi manusia itu bergantung kepada jimat ini. Maka lebih baik yang dilakukan itu, diambil jimat tersebut, kemudian ngobrol sama keluarganya, sampaikan dengan jelas. Setelah itu, kalau mereka memang mau, antum bisa hancurkan. Karena mengingkari kemungkaran dengan tangan ini, ada syaratnya. Yang salah satunya tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Sampai walaupun itu kesyirikan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau berada di Mekah selama 13 tahun, itu tidak ada satupun patung berhala yang Nabi SAW hancurkan. Nggak ada. Padahal beliau tawaf ngeliat itu patung-patung selama 13 tahun. Tapi karena memang beliau nggak berkuasa di sana, dan boleh jadi kalau beliau menghancurkan akan terjadi kemungkaran yang lebih dahsyat, maka beliau tinggalkan. Sampai kapan? Sampai beliau punya kekuasaan, maka tatkala beliau balik ke kota Mekah sebagai penguasa, penakluk, maka tatkala itu semua itu dihancurkan. Maka ini pelajaran buat kita semua, yang namanya mengingkari kemungkaran itu ada tata caranya, ada metodenya, ada syarat dan ketentuannya. Jangan karena melihat berhala, kemudian serta-merta menghancurkannya. Engkau siapa? Oh, ini kemungkaran. Nah, engkau harus belajar tata cara mengingkari kemungkaran. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Ustaz Mayogi, jazakumullah khair.